dengar ada yang mau bilang 40 kota setara Jakarta. Ini. Nah, itu dia. Wah, itu udah jauh banget bang, jauh banget. Aduh, jauh banget. Halo bang, thank you nih udah datang, thank you bang. Masih udah undang juga ya bang? Yo, aduh, jauh-jauh nih dari Bantul. Mana tadi perjalanan dari Bantul nih ke sini? Lumayan capek sih. Lumayan capek. Ya. Berapa lama kira-kira dari Bantul? Kita tadi 40 menit ya? 40 atau 1 jam? Hampir sejam lah, hampir sejam. Lama banget ya. Halo guys, ini aku lagi sama Bang Stevian sama Bang Julius nih. Halo. Nah, ini kita mau bahas topik hangat nih, hangat. Topik hangat seputar apa ya bang? Oh, tadi kita udah WhatsApp nih. Gimik dikit lah ya. Boleh lah dicek dulu. Kita mau bahas apa sih hari ini? Tentang IKN itu ya, proyek yang di Kalimantan. Oh, IKN. Masalah-masalahnya kalau bersama kemarin. Oh, masalah nih. Seperti biasanya nih, aku udah ngumpulin nih beberapa pertanyaan yang bakal kita bahas seputar IKN. Nah, mungkin dari Arsen nih. Pertanyaan pertama untuk kita bahas itu apa sih yang orang abang tahu terkait masalah di IKN sekarang, apa yang lagi baru yang sedang hangat lah di kalangan masyarakat Indonesia? Yang paling terkenal itu kan apa ya, ketua dan wakil ketua otoritanya kan mengundurkan diri ya. Oh yang lagi hangat-hangat itu ya? Ya. Tapi itu masih belum diketahui dengan betul sih itu apa alasannya dia mengundurkan diri itu. Mungkin kalau dari Bang Stevian selain kita pengunduran diri itu mungkin ada yang lain? Ya mungkin gini ya, kita lihat faktor tanah nih. Oke, tanah. Kayak pelepasan tanahnya, masyarakat di sana kasih harga yang tidak masuk akal kan. Itu bukannya tanah industri. Sorry. Kan ada tanah leluhur ya. Oh, tanah leluhur. Oh iya. Bapaknya, emaknya. Nah, mungkin juga ada kontra dari berbagai netizen ya. Ya, terkait masalah itu ya. Karena kan kita demokrasi nih. Masyarakat ide-ide masyarakat, opini masyarakat kita coba dengar gitu. Berarti menurut dari abang dua itu masalah-masalah yang sedang hangat itu ya? Ya. Jadi aku juga baru dapat nih pertanyaan dari Timo terkait dua hal itu, lebih tepatnya terkait itu sih, pengunduran diri. Nah dia bilang begini, dari pengunduran diri ketua dan wakil ketua otorita IKN, apa sih yang abang tahu tentang masalah itu? Kenapa sih mereka mengundurkan diri? Gitu. Dia nanya seperti itu. Paling ini ya, Masalah masalah di kayak dikejar waktu gitu. Apa ini sebutannya? Deadline-nya ya. Deadline. Sangat mepet ya. Ya, dimintanya itu sebelum 17 Agustus udah harus kelar ya. Iya. Tapi tunggu dulu nih, secara profesionalitas kita kan sebagai mahasiswa, kan ya, kita kan juga sekarang lagi kerja sambil kuliah gitu kan. Nah, ya gak profesionalitas gak sih mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Lah kita aja kan sekarang di kuliah meninggalkan kelas juga kan tidak profesionalitas. Ya. Nah, itu kan salah satu contoh. Bagaimana menurut abang? Mungkin kalau dari saya dukung aja sih mereka. Soalnya wajar. Manusia itu kan tidak mungkin bisa menerima hal Tekanan yang seberat itu di waktu yang mungkin tidak tepat ya. Soalnya proyeknya kan proyek besar loh ini. Ya wajar, proyek negara kan, ini bukan negara yang baru. Kota langsung ini. Ya kota apa sih namanya, Green City atau Green Forest Building City Forest City kalau tidak salah, itu kota pintar ya kalau nggak salah. Nah mungkin gimana ya, kalau dari aku sih antara setuju dan tidak setuju sih tentang profesionalitasnya mereka, karena kan mereka udah dengar nih dia salah satunya jadi presiden ASEAN gitu. Ada kegiatan gitu, atau di mana sih, di Singapura ya kalau nggak salah. Ya, ada Singapura. Iya. Singapura juga. Nah kan udah nyampe di titik dimana profesionalitas itu memang dia udah orangnya profesionalitas banget kan. Ya, sudah membangun image dengan sangat sudah baik. membangun itu banget nih. Nah tapi kan tiba-tiba dengan adanya masalah itu kayak tiba-tiba drop gitu loh. Nah kalau dari orang abang sendiri sebagai mahasiswa nih menanggapinya seperti apa?
Apakah itu sesuatu yang profesionalitas atau tidak profesionalitas? Kalau saya dari saya ini sebenarnya bilang dia tidak profesionalitas. Oke. Kalau dari abang gimana? Dia profesional atau ya? Kalau masalah biasa tanggung saja? jawab mungkin ya dia memang tidak profesional ya, tapi kalau dari segi yang lain mungkin dia Kalau yang manusiawi gitu. manusiawi ya. Kalau dari segi manusiawi dia mungkin Ya. merasa itu beban yang sangat berat, jadi ya dilepas saja daripada nanti toh dia yang susah sendiri. Ya. Kalau dari saya kan dia itu tidak profesional karena ini kan pasti proyek sebesar itu Oke. ada kontraknya nih. Pasti dong, pasti ada. Ini kan proyek negara. Pasti tertulis apa sesuatu bisa berubah dengan apalah kejadian di lapangan. Oh, atau dengan sesuatu. ada faktor-faktor begitu ya. Tertentu. Bisa. Nah, kalau berarti dengan adanya problem ini kan yang artinya kita harus mencari pengganti nih. Nah, seperti tidak mungkin ketua dan wakil ketua otorita itu tuh sangat kosong. Nah, menurut orang abang dengan adanya isu ini, masalah ini, apakah ada profesional yang lain, orang-orang yang profesional yang lain yang mungkin bisa menggantikan tugas mereka? Sebenarnya kalau pengganti nih menurutku tuh pasti harus dicari nih harus nih. Oh, pasti nih, pasti Ibarat badan butuh kepala. Pasti dong. Ya. Nah, kalau dari Bang Julius gimana? Banyak sih orang-orang yang profesional yang udah terkenal untuk proyek-proyek pembangunan gitu ya. Tapi kalau mau dilihat kelihatannya pemerintah nanti mungkin kalau nama-nama yang terkenal mungkin dari menterinya ya, menteri PUPR ya. PUPR. Oh, yang PUPR itu ya? Mungkin nanti dia yang nerusin ya, Pak Basuki ya. Oh, itu memang isunya begitu sih. Yang ku dengar ya, yang ku dapetin itu Pak Basuki sama Pak Ridwan Kamil yang ditunjuk sebagai istilahnya yang mengambil mandat kembali lah. Soalnya kalau itu dibiarin kosong kan ya jadi apa ya, kayak jadi proyek mangkrak. Ya. Oh, kayak apa sih? Kayak proyek apa sih yang mangkrak-mangkrak itu loh. Iya. Nah, itu kan nggak mungkin lah membuat malu Indonesia lah gitu. Ya, apalagi proyek sekelas untuk ibu kota ya. Ya ibu kota banget sih, kayak jelek banget ya di mata luar negeri kalau sehancur itu. Dengar-dengar juga kan modalnya itu 422 ya triliun. 466 ya. Itu 66. Waduh, lebih besar lagi. sabar dulu nih. Itu investasi atau APBN? Dengar-dengar 20% APBN Bang. 20% doang. Ya. Luar biasa loh itu berarti 80% emang bisa. Maksudnya kalau melihat dengan isu yang sekarang ini juga terkait itu kan sih, mereka juga seperti yang dibilang Bang Stephen juga tadi dan Bang Yul tadi, apa namanya nih, ada masalah tentang investasi juga. Katanya kenapa Pak Ketua dan Pak Wakil mengundurkan diri itu gara-gara masalah itu juga sih katanya. Berat tekanannya. Ya, Investasi ya? tekanannya belum lagi kan katanya kan kalau dari datanya Abang kan 80% ya. Nah itu menurut saya susah sih untuk mendapat nominal seperti itu. 466. Besar loh. Uang dari mana itu? Dari mana uangnya? Dari mana duitnya? Kalau kata oknum orang lain maksudnya. Oh iya. Lagi ditambah pemilu kemarin kan. Oh iya, isu pemilu kemarin kan negara udah habis banyak tuh. Kita nggak tahu calon-calon pemimpin baru ini mau melanjutkan Atau apa langsung potong gitu, dimangkrakkan gitu. Nah, Apalagi aku dengar ada yang mau bilang 40 kota setara Jakarta. Ini Wah, nah itu dia. wah, itu udah jauh banget Bang, jauh banget. Aduh, jauh banget lagi. Nah, sebenarnya kalau terkait masalah itu sih gimana ya? Ya benar sih kata Abang, berarti pemimpin kan kita melihat pemimpin baru sekarang kan, Ya. apakah dia bakal melanjutin atau tidak. Nah, tapi kalau kita lihat dengan presiden terpilih Pak Prabowo kan dia melanjutin nih. Iya, Ya, dia berkelanjutan. Berarti oke lah ya, cuma kan tetap ada pressure atau tekanan yang kuat terhadap mantan ketua dan wakil ketua otorita. Nah itu sih aku bingung ya tentang investasi itu bagaimana menurut orang Abang? Investasi Itu itu masih susah banget. terlalu berat kita berpikir itu juga kan. Iya. Sebagai mahasiswa juga investasi kita untuk suatu acara organisasi saja susah nih cari Ah, investor. orang Abang yang sering danusan ya? Aduh.
Wah, rombongnya Itu di organisasi lain ya, bukan kita kan, bukan kita. berat ya kan. Ya, berarti Siapa mau nombok itu triliunan? Tidak ada. nggak mungkin sih. Mustahil itu. Wah, kalau Indonesia ngutang lagi kayak ngutang sama Arab Saudi kali ya. Oh, kita nggak tahu Cina, Arab Saudi, Amerika. Amerika Wah, masuk kan banyak. utang kita sama Amerika sama Cina. Sorry kejauhan. Sorry. Maaf, Keluar dari topik. Kelarin topik nih. enak kan ngomongin ya. Aduh, ini ada dari siapa nih? Marcelino. Nih. Kalau dari situasi saat ini yang lagi hangatnya, apa nih yang bisa kita dapat nih? Maksudnya kita sebagai mahasiswa harus mengambil sisi positif dari profesionalitas ataupun ketidakprofesionalitasannya mereka kan. Nah, menurut orang abang apa sih yang bisa kita petik dari situ dalam pengembangan personalitas dalam diri kita deh? Apakah kita akan mencontoh atau tidak? Atau mungkin sebalik? Silakan dulu Bang. Gimana? Abang gimana? Iya aja lah. Respect nih, respect. Boleh. Kalau dari saya nih, satu nih dia berani mengambil resiko nih. Berarti satu berarti Ya. ambil resiko. Dan dia juga kan mundurnya nggak di awal-awal banget nih pas baru mulai. Ya benar. Dia mundur paling ya seperti yang kita dengar tadi itu kayak tekanannya terlalu berat nih. Oke. Mungkin mendadak nih Pak Presiden harus selesai 17 Agustus ya. Oke. Kan kita belajar sipil aja tuh beton kering sempurna itu 28 hari nih. Iya, 20 hari nggak mungkin Iya. langsung dong. Iya. Tidak mungkin juga. Apalagi aku dengar kemarin itu ada masalah air susah. Oh, ada masalah air juga ya di Iya, sana. air bersihnya susah nih. Oh iya di Kalimantan ya. Iya. Ya susah sih mungkin karena faktor ya aku nggak tahu ya faktor bagaimana. Cuma kalau dari Bang Yulis nih, kan tadi apa tadi poin pertama? Ada sorry lupa. Resiko. Berani ngambil resiko nih. Kalau dari Bang Yulius sendiri bagaimana? Apa nih yang bisa kita tambahkan nih buat teman-teman juga bisa tahu nih masalah apa? Oh, kalau dari saya ya mungkin kita ambil sisi positifnya dulu ya. Dia dulu. ngambil pekerjaan itu udah hebat sekali sih. Dia Oke. menjadi kepala otorita itu ya memang harus ada perencanaan matang dulu ya. Dari manajemen waktu, biaya, proses pembangunannya ya, itu keren sih. Itu kalau mau dibilang itu yang bisa kita ambil profesionalitasnya ya itu. Kita dari segi apa Dari poin-poin itu tadi. poin-poin yang sebelumnya saya sudah sebutkan itu menurut saya dari situ. Coba Kita- poin-poin apa ya tadi Bang? Tadi manajemen waktu dari nih. manajemen waktu, terus biayanya, Kayaknya. sama mungkin satu tambahannya dari apa ya, Jadi itu kan berani ambil resiko kan? Resiko. Itu bisa. dari resiko juga Berani bertanggung jawab juga bisa gak sih? Ya. berani bertanggung jawab. Hmm. Terus apa ya, pokoknya banyak hal yang bisa dipertimbangkan juga sih kalau ini dari untuk profesionalitasnya. Iya. Kan pasti yang istilahnya kita sebagai mahasiswa kan harus mengambil sisi positifnya nih dari terkait masalah yang ada. Nah, satu lagi nih, mungkin sebelum kita close lah ya, sebelum kita lanjut ke part selanjutnya karena nih kayak Ini udah jam berapa ini? oh ya sorry Bang, aku lupa kalau mungkin abang-abang masih terlalu sibuk sibuk banget nih. Lagi ngurus laporan tugas akhir ya? Iya, aduh tapi ya. Aduh, sorry. Jangan dibahas dulu kalau Oh ya, sorry. Terlalu panjang nih. Ini ada pertanyaan dari Arnoldus Jansen nih. Ini satu pertanyaan terakhir. Oh Jansen. Ya, kalau ngomongin soal personalitas di kalangan kaum muda seperti kita, nih, apa yang perlu kita lakukan supaya pergantian kepemimpinan ini nggak bikin kacau mereka? Apakah memilih pemimpin seperti apa? Karena kan yang namanya pemimpin, apalagi ketua otorita kan itu jabatannya besar banget. Dia yang pegang IKN, guys. Kalau dari Om bagaimana? Dari sini sebenarnya bukan masalah siapa yang memimpin, tapi kayak masalah apalagi yang tadi itu mendadak banget perubahan, mungkin ada perubahan jadwal gitu kan. Itu kan sekelas orang hebat pun juga pasti, waduh ini proyek besar nih, nggak bisa mendadak gitu. Tiba ada masalah, saya kena, ya gitu. Kalau untuk pemimpin berikutnya mungkin ya bisa lebih tegas kepada siapa ya, walaupun memang mengakui presiden ya. Iya, nanti aman kita. Harusnya bisa dipertimbangkan nih, kenapa bisa dia ada perubahan jadwal, mau diselesaikan ini itu, jadi begitulah.
Berarti itu bisa jadi pertimbangan juga berarti. Jadi apa tadi pemimpin yang lebih tegas, tegas ya? lebih Tegas ya. Nah, kalau dari Bang Yulis nih mungkin kira-kira pemimpin seperti apa yang dipikirkan Abang? Ya, mungkin terlepas dari kita pro dan kontra ya. Nah, pemimpin seperti apa yang Abang lihat? Ya, mungkin tidak beda jauh dari Abang Stephen ya. Pemimpin yang tegas ya. Betul, itu memang harus tegas sih. Oke. Tegas ke atasan maupun tegas ke bawah juga harus Harus tegas gitu ya. harus tegas. Tapi kalau masalah ini ya, tenggat waktu ya. Oke. Tenggat waktu itu menurut saya ya itu harusnya bisa ini ya. Bisa lebih panjang lagi. Bisa lebih panjang lagi. Nggak harus mengikuti yang permintaan dari yang pimpinan teratas ya itu. Tapi Itu kan- susah kalau harus ikuti kemauan dari atasan kayak gitu. Ya, tapi kalau mau keputusan dibilangnya- presiden kan enggak bang. Iya. Kalau sesuai keputusan presiden kan itu sudah jadi ibu kota nih kan. Nah. Berarti kan 17 Agustus di situ. Ya, tapi kalau Gimana? mau dari profesionalitasnya ya, itu Ya. proyeknya itu nanti jadinya nggak 100% kalau itu. Oh, berarti ini ya, aku rangkum nih ya. Berarti yang bisa kita ambil dari topik tentang ikan ini adalah satu, kita harus berani bertanggung jawab dan juga nggak boleh salah, gimana, nggak boleh kita harus bisa memanage waktu, biaya, dan itu juga bisa kita pelajari ya. Dan satu hal mungkin yang kita pelajari untuk nanti mungkin kita bakal jadi pemimpin di masa depan adalah kita memimpin lebih tegas ya. Kalau kata Bang Yulius tadi sama tadi mungkin kalau dari Bang Julius tidak gimana, tidak terlalu menye-menye begitu ya, mungkin Ya. istilahnya menye-menye gitu, atau tidak terlalu mendengar gimana ya, tidak terlalu lembek lah terhadap bawahan atau atasan. Mungkin kayak sekian deh dari kita dulu guys. Ini kayak mungkin kita close sini. Tapi jangan khawatir, kita ada episode selanjutnya nih bersama Sorry ya, Bang guys. Stephen dan Bang Yulius. Pertanyaan-pertanyaan kalian ini terlalu Mainstream berat banget sih. ya. Kalau mungkin ada pertanyaan lagi nanti isi di link di bawah Ya, ya. kita udah sediain di Google Formnya yang ada di deskripsi YouTube aku, nanti tinggal di isi aja lah, aman lah ya. Oke, thank you guys, thank you. Thank you Bang Stephen. Ya, terima kasih sudah undang ya, Bang. Ya, thank you Sampai juga. undang lagi, makan-makan Terima kasih, lagi. Jangan lupa ya like dan komen. Mungkin Aman. di aja lah teman-temannya. Bang. Nanti pasti, dah kita pasti. gunakan beberapa device. Bang. Oke, aman, gaskan aja Bang. Kita lupa kan sound. Coba matikan terus dengerin. Kalau itu besar